Halo internet. Ya internet, selamat datang lagi di channel Update You yang dimana isinya itu memang benar-benar random isi channel ini ya. Mungkin bukan hanya sejauh ini dan seterusnya mungkin tetap random isinya. Karena gua rasa memang di sini tempatnya gua untuk berekspresi sebebas-bebasnya ngelakuin hal yang gua seneng lah ya. Ya, jadi hari ini kita bakal cuma bincang-bincang, lebih tepatnya gue cerita lah ya, karena ini ada hal yang pengen gue ceritain pastinya. Ini beda dari konten-konten sebelumnya. Emang konten ya. Perasaan dari kemarin videonya cuma beli ini makan ini nggak jelas semua lah ya. Jadi hari ini gue cuma pengen bacain berita gitulah ya, yang kebetulan datang dari daerah gue sendiri, yaitu Madura Bangkalan. Ya, ini dia judulnya, kisah oknum kiai di Bangkalan yang diduga. Ini kok masih diduga beritanya ya? Yang diduga perkosa santrinya hingga 3 kali. Ini judul beritanya ya. Oke, kita baca ke bentar. Kita baca ke bawah di sini ya. Bentar ya. Oke, sorry. Ya, website beritanya matamaduranews.com Bangkalan. Oke. Orang tua mana yang tega mendengar putrinya dinodai secara paksa, apalagi yang melakukannya itu seorang tokoh agama dan pengasuh pesantren yang dipercaya untuk membimbing putrinya dalam membina ilmu. Itu yang dialami RS 47 tahun warga Bangkalan. Hati RS seperti tersayat silet setelah mendengar cerita anak gadisnya yang berinisial MB waktu berumur 16 tahun diduga menjadi korban pemerkosaan oleh oknum kiai berinisial KHMT, pengasuh salah satu pesantren di Kecamatan Blige, Bangkalan. MB menjadi santri aktif. Oh, ini si anak ya. MB menjadi santri aktif, menjadi kiai santri ya. Oke, kita ralat ulang. MB menjadi santri Kiai Haji Muhammad MT, boleh disebut lah ya, di pondok pesantren yang diasuhnya sejak 4 tahun lalu, tepatnya tahun 2016. Ini mulai diasuhnya sejak 4 tahun lalu. Ini mendiri maksudnya berdirinya pesantren atau mulainya si MB mondok? Ya, anggaplah gitu. Pada umur 16 tahun setelah lulus MTS, MB mondok di salah satu pesantren di Blega asuhan KHMT untuk mencari ilmu agama. Tapi nasib sial menimpa MB. Pada pagi hari di tahun 2016 lalu, sang pengasuh KHMT dalam kurung KHMT mendatangi MB di kamar santriwati. Wow. Si oknum merayu MB lalu memaksa untuk melayani nafsunya. Oh, ngewe lah ya. Ngewe. Udah ketebak seperti di judul. MB sempat menolak, tapi si pengasuh pesantren tersebut memaksa tapi si pengasuh pesantren terus memaksa MB untuk berbuat layaknya suami istri, lebih tepatnya ngewe cuy. Karena ketagihan berapa bulan. Ya iyalah ya. Karena ketagihan beberapa bulan berikutnya, Nom Kiai itu kembali mendatangi MB pada pagi hari ketika para santriwati pergi ke sekolah. Ya iyalah ya. Namanya ngewe lah ya. Pasti ketagihan loh cuy. Si oknum kiai itu kembali merayu dan memaksa MB untuk melayani nafsu bejatnya dan melakukan perbuatan tak senonoh. Perbuatan kedua ini dilakukan pengasuh di bulan Juni 2016 bertempat di kamar tidur MB, lokasi Pondok Putri. Di kamar MB ya. Pengasuh bebas lah ya. Bisa ngontrol cuy. Kejadian kedua diperkosa di kamar santri tempat anak saya tinggal, kejadian sekitar pukul 7:30 WIB pada pagi hari, cerita RS, ayah si MB kepada Mata Madura. Ceritanya pada hari Sabtu 19/12/2020. Oh, kemarin lah ya. Bulan akhir ini. Nah, aksi yang ketiga bikin MB trauma, sikat MB menjadi pendiam. MB
sudah berumur sweet 17 dari 17 tahun si oknum kiai ini kembali memaksa MB untuk ketiga kalinya agar MB melayani nafsunya. Pemerkosaan ketiga kali terjadi di bulan September 2019. Loh, kok 2019? Oh, mungkin laporannya cuma 2020 ya. Ini kejadian terakhir 2019. RS menyebut semua lokasi pemerkosaan terhadap putrinya dilakukan di salah satu kamar pondok putri. Atas kejadian itu, RS melapor si oknum kiai yang menjadi pengasuh pondok pesantren putri ke Mapolsek Bliga pada hari Senin 7 Desember 2020. RS baru melapor ke polisi setelah mendengar cerita putrinya sebab RS penasaran atas tingkah laku putrinya yang banyak berubah. Anak kami trauma usai diperkosa si oknum kiai. Saat ini kami sering merenung. Saat ini anak kami sering merenung, ucap RS, ayah si putri, si ini ya, si korban. Laporan RS terregister di Polsek Bliga nomor, oh ya ini laporannya. Next, pelaku yang kami laporkan merupakan seorang pengasuh di salah satu pondok pesantren di Bliga tambah RS, orang tua korban saat memberikan keterangan pada Mata Madura. Karena itu RS berharap kepada kepolisian agar segera bertindak untuk menangani laporan dirinya. Ini urusan moral dan pidana, oh sudah pastilah ya. Kami harap polisi segera bertindak harapnya. Sementara Kanit Polsek Bliga itu Husyairi saat dihubungi Mata Madura membenarkan adanya laporan pemerkosaan itu. Katanya pada hari Senin dirinya sudah mengajak korban ke Polda Jatim untuk melakukan tes psikiater. Keputusan hasil resmi dari Polda Jatim nantinya pada Senin 21/12 lusa setelah resmi keluar kami baru bisa menindaklanjuti pelaku apakah bisa ditetapkan sebagai tersangka asal tidak terangnya kepada Mata Madura Sabtu. Ya itu dia teman-teman pemirsa Ages sebru-bru berita hari ini. Ya gue heran aja gitu. Ini kan beritanya agak lama, gue taunya telat gitu. Heran gimana gitu sih. Kalau berita hal-hal yang seperti ini nilainya ya negatif dan ada sakut pautnya dengan label-label kiai seperti ini. Kalau di daerah saya memang agak sulit kayaknya untuk apa ya, untuk menjadi besar gitu cuy. Gue ini taunya, gue pun ini tahu itu lewat seseorang yang memang kayak tiap harinya baca-baca berita gitu cuy. Orang yang memang nolap dan dia memang gimana? Sampai mana tadi? Ya intinya gue tahu memang dari sumpah ini baru pertama kali loh konten gini kok udah belibet. Maksudnya gue tahu ini memang dari agak sulit lah nemu informasi ini, memang dapat dari sumber yang sudah ahlinya di bidang ini gitu cuy. Ya itu dia memang yang saya katakan tadi, emang agak sulit kalau berita-berita yang bernilai negatif dan bersangkutan dengan label-label ya kiai, tokoh agama atau pejabat. Mungkin kayaknya enggak sih kalau pejabat, mungkin dari itu aja sih. Gimana ya, ya udah sih kan ini kontennya cuma baca berita cuy, jadi nggak ada tanggapan tanggapan lah ya. Jadi ya harap kok ada tanggapannya, katanya konten berita aja. Cuman harapan saya memang semoga hukum terutama di daerah saya ya bisa segera rata, bisa segera ya menyeluruh lah ya, rata ke berbagai label-label tadi semuanya. Karena menurut gua pribadi kalau di daerah saya ini gimana itu? Bukannya gua nggak takut sama kiai, bukan. Gue sangat hormat kepada yang berlabel seperti ini karena gue juga punya banyak apa ya? Gue juga pernah jadi santri dan guru-guru gue banyak yang kiai lah ya gitu cuy. Cuman gue melihat akhir-akhir ini banyak yang menggunakan label tersebut untuk hal-hal yang nggak seharusnya gitu cuy, kayak ya
yang paling lumrah kalau di daerah saya. Dan jargon-jargonnya bangsat. Gua suka ketawa ketika ngelihat ada ya teman gue bicara gitu. Lu harus milih ini cuy, kalau politik lu harus ikut ini kiai lo, ntar lu nggak dapet berkah. Ya maksud gua gini loh, aduh, ya namanya ya itu kan, shit, gua nggak tahu cara ngejelasinnya bangsat, gua takut salah. Ini hal yang tabu lah ya kalau di daerah saya. Bisa-bisa saya apa ya, diboikot oleh daerah saya sendiri bangsat. Maksud gue sih kalau berokah atau gimana ya, ya lu harus lebih mempertimbangkan manfaat dan tidaknya atau mudorotnya gitu cuy. Lu milih ini karena lu takut gak berokah. Padahal lu belum tahu kapasitas ini di dalam dunia ini gitu loh cuy. Belum tentu kan yang punya label ini ketika terjun ke dunia seperti itu lo belum tahu kualitasnya di mana gitu cuy. Jadi ya pesan gue ya udah mending lo lihat dari kualitasnya yang bisa membawa daerah lo maju, tentram, aman dan hukum bisa bisa menyeluruh gitu. Terutama bantuan nggak masalah bantuan di daerah saya bangsat shit lah ya. Ini mungkin aduh gimana bangsat ini ya udahlah ya mungkin segitu aja daripada gua ngawur lebih parah lagi karena ini konten pertama kali, konten baca berita. Mungkin ya seterusnya masih ada kalau gua lagi pengen. Bye bye, stay tune terus di channel ini. Happy watching. Bye.